Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika di semester 2 untuk kelas 5. Ya. Sebelumnya kakak pengen menanyakan dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sama-sama terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita kuasai dan kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja masuk ke pembahasan di matematika semester 2. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini kita masuk pembahasan tentang unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang. Ya, apakah unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang? Oke, kita masuk ke unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Nah, kita perhatikan gambar kubus berikut. Di sini ada keterangan-keterangan dari kubus tersebut, unsur-unsurnya apa saja. Ya, di sana ada yang disebut dengan sisi. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar kubus tersebut, di situ ya yang berwarna coklat itu adalah sisinya. Nah, digambar di situ digambar dengan ADHE, itu adalah sisi. Nah, pengertian dari sisi tersebut ialah ya, jadi bidang atau sisi pengertiannya ialah bagian yang membatasi bagian dalam dan bagian luar dari bangun ruang. Sama seperti tembok ya. Jadi kalau kita di rumah kita itu bangun ruang, rumah kita itu bangun ruang, maka tembok itu ialah disebut dengan sisi atau bidang. Nah, pada bangun kubus dia memiliki 6 sisi. Nah, yang pertama yaitu sisi kanannya. Sisi kanannya itu ya, kita perhatikan di sini digambar itu bisa kita tulis dengan ADHE. Ya, sisi ADHE itu adalah sisi kanannya. Lalu yang kedua, sisi kirinya yaitu kita perhatikan yang di sebelah kirinya yaitu sisi BCGF. Dan yang ketiga ialah sisi depan. Nah, sisi depannya yaitu ABFE, yaitu sisi depannya. Dan sisi belakangnya yaitu DCGH, itu adalah sisi belakang. Dan sisi bawahnya yaitu ABCD. Dan sisi atasnya yaitu EFGH. Ya, itu bagian yang pertama, yaitu bagian sisi dari kubus. Bagaimana bisa dipahami? Unsur kubus berikutnya yaitu rusuk. Ya, rusuk itu pengertiannya adalah garis pertemuan antar bidang pada bangun ruang. Nah, jadi kalian perhatikan garis-garis yang ada pada kubus tersebut ya, itu A, B, B, C dan lain-lainnya itu disebut dengan rusuk. Jadi garis yang lurus itu dinamakan rusuk. Nah, rusuk sendiri pada kubus ada 12. Ada rusuk bagian bawah jumlahnya 4, yaitu rusuk AB, BC, CD dan juga DA. Lalu juga ada rusuk bagian atas, ada 4 juga, yaitu EF, FG, GH dan juga HE. Dan ada rusuk yang tegak, yaitu rusuk AE, FB, GC dan juga HD. Unsur kubus berikutnya ialah titik sudut. Ya, di situ pada gambar ada titik sudut yang ditunjukkan ya oleh yang A ya, itu di situ ada gambar panah di huruf A, itu adalah titik sudut ya. Jadi pengertian titik sudut adalah titik pertemuan antar rusuk pada bangun ruang. Nah, jumlahnya titik rusuk pada kubus ada 8 ya, yaitu di A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, jadi jumlahnya ada 8 untuk titik sudut. Unsur kubus berikutnya ialah diagonal bidang.
Nah, jadi kita perhatikan pada gambar ya, di situ ada garis yang berwarna ungu ya, garis BG. Nah, itu disebut diagonal sisi atau diagonal bidang. Pengertian dari diagonal bidang sendiri ialah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu bidang. Nah, jadi di setiap sisinya itu ada dua diagonal bidang. Karena kubus memiliki 6 sisi, jadi jumlahnya ada 12 diagonal bidang. Nah, 12 diagonal bidang tersebut ya terdiri dari satu yang bidang depannya itu ada diagonal bidangnya ialah garis AF dan juga garis BE. Lalu yang kedua, bidang bagian belakang, nih sebelah belakangnya ada garis DF dan juga garis DG dan juga garis CH. Dan bidang bagian bawahnya ya, sisi bagian bawahnya itu ada diagonal bidang AC dan juga BD. Dan bidang bagian atas ada diagonal EG dan juga FH. Dan bidang bagian kanan, nah bagian kanan ini agak terbalik ya dengan kita menghadap ya. Jadi kalau di sebelah kanannya bangun ruang itu maksudnya ada di sebelah kiri kita jika kita melihatnya. Itu ada HA dan juga DE. Dan yang terakhir, bidang bagian kiri itu ada diagonal bidang GB dan juga FC. Itulah yang dinamakan diagonal bidang ya. Unsur kubus berikutnya yaitu ialah diagonal ruang. Ya, diagonal ruang pada gambar terlihat ya garis yang putus-putus yang berwarna ungu yang menghubungkan ya titik sudut H dengan juga titik sudut B. Nah, itu dinamakan diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Diagonal ruang ialah garis yang menghubungkan dua titik sudut pada bidang alas dengan titik sudut pada bidang atas yang berada pada bidang tegak berbeda. Itu adalah pengertiannya. Nah, pada kubus sendiri ada 4 ya diagonal ruang ya, selain yang ada pada gambar ya, yang ditunjukkan pada gambar yaitu diagonal ruang HB, ada diagonal ruang yang lainnya. Jadi keempatnya ialah HB, AG, EC dan juga DF. Nah, itu adalah diagonal ruang yang ada pada bangun ruang kubus. Unsur terakhir pada kubus yaitu bidang diagonal. Kita perhatikan pada gambar di situ ada persegi panjang yang miring berwarna kuning. Itu dinamakan ya bidang diagonal ya, bidang diagonal. Nah, pengertian dari bidang diagonal sendiri ialah bidang yang dibentuk oleh dua diagonal bidang yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, pada kubus dia memiliki 6 bidang diagonal. Yang pertama yaitu BCHE ya yang ada pada gambar. Yang kedua ADGF ya. Yang ketiga CDEF. Yang keempat ABGH. Yang kelima ACGE. Dan yang terakhir adalah BDHF. Itu adalah bidang diagonal pada kubus. Ya, demikianlah unsur-unsur dari kubus. Selanjutnya kita masuk tentang jaring-jaring kubus. Ya, kita masuk tentang jaring-jaring bangun ruang. Ya, apakah pengertian dari jaring-jaring? Mungkin kalian sudah tahu ya, jaring-jaring sudah pernah mencoba untuk membuat jaring-jaring. Hanya pengertiannya kira-kira sudah tahu? Nah, jika belum tahu, kakak akan mengulang sedikit pengertiannya. Jaring-jaring itu ialah gabungan bangun datar yang membentuk bangun ruang. Jadi gabungan dari beberapa bangun datar yang dia akan membentuk bangun ruang itu dinamakan jaring-jaring. Nah, di sini kita lihat, perhatikan ada beberapa ya jaring-jaring dari kubus. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada yang bentuknya bagian atasnya 1, yang tengahnya 4 ya, yang bawahnya 1. Nah, kenapa ya ini ya? Jadi karena ada 6 sisi pada kubus, jadi ada formasinya. Formasinya seperti tadi, ada yang 1, 4, 1 gitu, dan juga ada yang lainnya ya, ada yang 3, 3
dan lain-lainnya. Di sini ini adalah gambaran dari jaring-jaring dari kubus ya. Kurang lebih di sini ada 11 jaring-jaring. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Nah, kita perhatikan gambarnya ya. Balok ini hampir mirip dengan kubus. Bedanya balok ini berbentuk gabungan bangun datar dari persegi panjang, sementara kubus yaitu persegi. Nah, unsur dari balok ialah yang pertama, bidang atau sisinya sama seperti kubus, dia memiliki 6. Ya, ada bagian bawah yaitu KLMN, bagian atas OPQR ya, bagian depan KLPO, bagian belakang MNRQ, bagian kanan KNRO, dan bagian kiri LMQP. Ya, itu adalah sisi atau bidang dari balok. Selanjutnya kita masuk tentang rusuk ya. Di situ ditandai oleh garis KL ya pada gambar. Nah, rusuk pada balok sama dengan kubus, jumlahnya ada 12. Yang bagian bawah itu ada KL, LM, MN, dan juga NK. Dan bagian atasnya ada OP, PQ, QR, dan RO. Dan bagian sisi tegaknya, bagian rusuk yang tegaknya ya, yaitu ada KO, LP, MQ, dan juga NR. Itu adalah rusuk-rusuk pada balok. Unsur balok berikutnya ialah titik sudut. Ya, pada gambar ditunjukkan oleh yang K ya. Nah, titik sudut pada balok sama juga dengan titik sudut pada kubus, jumlahnya ada 8. Nah, jadi gampang ya, di setiap huruf itu adalah titik sudutnya, yaitu ada K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Nah, itu adalah titik sudut pada balok. Unsur balok berikutnya ialah diagonal sisi atau bidang balok, yaitu ditunjukkan pada gambar yang garis warna ungu yang menghubungkan L dengan Q. Nah, itu adalah diagonal sisi atau bidang. Nah, jumlahnya pada balok sama dengan kubus ada 12 ya, yaitu KM ya, K dengan M disambungkan garis lurusnya KM, LN, OQ, PR, KP ya, di sebelah depan itu ada KP, LO, MR, QN, KR, NO, LQ, dan juga MP. Itu adalah diagonal sisi atau bidang pada balok. Unsur balok berikutnya ialah diagonal ruang ya. Pada balok ada 4 diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini bisa dilihat pada gambar, yaitu garis putus-putus ya yang menghubungkan titik L dengan R ya. Itu disebut diagonal ruang, sama dengan pada kubus jumlahnya ada 4, yaitu ada kaki, LR, MO, dan juga NP. Itu adalah diagonal ruang pada balok. Selanjutnya, unsur terakhir pada balok ialah bidang diagonal. Panjang ya, persegi panjang LMRO itu disebut juga dengan diagonal bidang diagonal ya. Nah, bidang diagonal pada balok jumlahnya 6 sama dengan kubus ya, yaitu LMRO, KNQP, OPMN, KLQR, KNQO, dan yang terakhir LPRN. Itu adalah bidang diagonal pada balok. Dan yang terakhir kita masuk ke jaring-jaring dari balok. Berikut ialah jaring-jaring dari balok ya. Di sini kita bisa lihat ini ada beberapa contoh dari jaring-jaring balok. Nah, mungkin kalian bisa mencari lagi di yang lain ya, contoh dari jaring-jaring balok yang lainnya. Nah, di sini bentuknya dia berbentuk persegi panjang ya, berbeda dengan kubus ya. Itulah jaring-jaring dari balok. Demikian ya pembahasan kita hari ini. Kita
membahas tentang unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang, yaitu kubus dan juga balok. Untuk menambah pemahaman kalian, berikut kakak berikan latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ya, di sini ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan agar pemahaman kalian semakin lebih meningkat. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kita kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika menurut kalian ya pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan ada baiknya, silakan kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Karena dengan mencatat, sekali lagi ya, ilmu itu akan bisa kita kuasai dan kita tidak mudah lupa terhadap pelajaran tersebut. Dan jika menurut kalian pembelajaran kali ini sangat bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian yang lainnya. Jika menurut kalian pembelajarannya bagus, kalian bisa memberikan like. Jika kurang bagus, ya kalian boleh bisa memberikan jempol ke bawah atau tidak diapa-apakan juga tidak apa-apa. Dan juga sekali lagi, untuk agar lebih baiknya ya, maka kakak meminta untuk kalian bisa memberikan kritik dan juga saran kalian di kolom komentar ini gitu, agar lebih baik lagi pembelajaran untuk berikutnya. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.